Analisis strategi komunikasi pemasaran PT Kawasaki Motor Indonesia, studi kasus pemasaran ZX25R. Masalah dan tantangan yang dihadapi PT Kawasaki Motor Indonesia saat adanya pandemi COVID-19 tidak dapat melakukan peluncuran ZX25R secara tatap muka dan harus menempatkan produk baru, yakni ZX25R dalam pikiran konsumen. Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas strategi marketing komunikasi PT Kawasaki Motor Indonesia karena konsumen berantusias terhadap produk ZX25R di saat daya beli kendaraan. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti suatu peristiwa yang pengamatan dalam penelitian tersebut adalah suatu fenomena serta substansi maknanya. Fokus dari penelitian kualitatif adalah proses dan pemaknaan dari hasilnya. Penelitian kualitatif lebih tertuju terhadap manusia, objek, dan institusi. Hasil temuan dan diskusi. PT Kawasaki Motor Indonesia merupakan agen tunggal pemegang merek, ATPM, yang ditunjuk Kawasaki Heavy Industry untuk memasarkan, serta melakukan produksi sepeda motor dan suku cadang di Indonesia berdiri pada tahun 1994 dan mulai beroperasi tahun 1995. Pemegang sahamnya adalah Kawasaki Heavy Industry, Ltd sebanyak 90% dan PT Sumber Selatan Nusa sebanyak 10%. Perusahaan tersebut turut mengisi kekosongan pasar dalam otomotif Indonesia dengan mempelopori produk sepeda motor di kelas 250cc, seperti Kawasaki Ninja 250 dengan 2 silinder di tahun 2008 dan Kawasaki ZX25R dengan 4 silinder di tahun 2020. Dalam membangun brand awareness, di tahun 2008 beralih dari segmen motorsport dan bebek menjadi fokus dalam penjualan motorsport dengan meniadakan produk motor bebek. Produk yang dikeluarkan pun jadi first mover atau menjadi pionir di kelasnya. Brand awareness Kawasaki ini dicatat oleh customer melalui produk-produk yang dikeluarkan itu out of the box. ZX25R disegmentasikan untuk 1. Konsumen berusia 18-45 tahun dengan pendapatan di atas 10 juta rupiah per bulan, demografi. 2. Konsumen yang berdomisili di Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Geografi. 3. Konsumen yang ingin naik dari kelas 250cc 2 silinder menjadi 250cc 4 silinder. Konsumen moge yang ingin menikmati tenaga motor secara penuh tanpa mencelakai diri di jalan raya. Untuk anak muda yang suka hangout, touring kecil, barang branded, helm, outfit riding. Untuk hedonisme, psikografi. 4. Konsumen yang untuk loyalitas produk Kawasaki, upgrade Ninja 250 ke ZX25R, dan mencari nilai dari sebuah motor, behavioral, perilaku. Saat sebelum peluncuran PT Kawasaki Motor Indonesia memberikan hak eksklusif media dan influencer otomotif untuk meliput produk ZX25R dengan syarat mempublikasikan ke publik sesuai tanggal yang ditentukan. Cara PT Kawasaki Motor Indonesia menjalin relasi dengan media dan influencer otomotif adalah dengan berkomunikasi langsung kepada mereka tanpa diperantarai agensi, departemen sales dan promosi merangkap sebagai public relations, hubungan masyarakat. Sedangkan cara untuk membangun hubungan baik dengan pemerintah adalah mengikuti uji tipe kendaraan, mendaftarkan produk pada Departemen Dalam Negeri untuk keluarkan nilai jual kendaraannya supaya dapat acuan untuk pajak dan biaya balik nama, disiplin untuk submit, mengisi, data yang diperlukan. Cara mengetahui dan memantau jalannya komunikasi pemasaran ZX25R dengan meminta laporan di setiap media dan influencer yang bekerja sama dengannya yang berupa jumlah impresi, reach yang didapat, serta komentar positif, dan Kawasaki App untuk melihat seberapa tertariknya customer pada ZX25R. Untuk tolak ukur keberhasilan media dan pesan komunikasi pada pemasaran ZX25R yaitu jumlah impresi, viewers, penonton, engagement, interaksi. Tolak ukur keberhasilan marketing event pada pemasaran ZX25R adalah penjualan mencapai target yang ditetapkan, sedangkan tolak ukur keberhasilan soft sales marketing pada pemasaran ZX25R yakni konsumen tertarik akan melihat apa yang disampaikan.